Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Sarila Putri dengan akhiran NIM 135. Di sini saya akan mempresentasikan terkait storyboard saya dengan CP Usaha dan Energi. Nah, saya mendapatkan materi energi. Nah, pada materi ini saya membuat materi mengenai energi potensial, energi kinetik, dan juga energi mekanik. Nah, ini adalah halaman judul. Jadi pertimbangan author, lalu terdapat dua orang siswa, lalu di sini judulnya dan ada tombol start. Ketika kita pencet start, maka akan muncul ke halaman menu pembelajaran. Nah, pada menu pembelajaran terdapat 5 menu. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua materi, yang ketiga eksperimen, yang keempat kuis, dan yang terakhir adalah LKPD untuk penugasan. Nah, kita ke menu tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, maka akan muncul tujuan pembelajaran hari ini. Lalu kita kembali ke menu, lalu kita ke materi. Nah, pada materi ini terdapat 4 menu lagi. Yang pertama ada video pembelajaran, yang kedua energi potensial, yang ketiga energi kinetik, dan yang keempat energi mekanik. Nah, ketika kita ke video pembelajaran, maka terdapat video pembelajaran mengenai energi potensial dan energi kinetik. Videonya nih, next. Nah, akan muncul stimulus pertanyaan mengenai apa itu energi dengan seperti ini. Lalu terdapat anak yang sedang memegang gitar dan terdapat api di depannya yang menunjukkan energi. Lalu kita next. Nah, selanjutnya ada pendahuluan mengenai pengertian dari energi. Nah, di sini ada icon orang yang sedang bersepeda dan juga mobil yang berjalan yang menunjukkan contoh dari energi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita next. Nah, lalu ada pendahuluan juga mengenai memperkenalkan bentuk-bentuk energi. Yang pertama adalah energi potensial, energi kinetik, dan juga energi mekanik. Kalau kita next kembali. Nah, di sini ada contoh penerapan dari perubahan energi potensial ke energi kinetik. Di sini ada anak yang sedang bersiap menuruni bukit dengan sepedanya. Lalu ketika kita next, akan ada animasi anak tersebut turun ke bawah bukit. Nah, di sini terdapat penjelasan mengenai perubahan energi potensial yang diubah menjadi energi kinetik. Lalu untuk pendalamannya sudah selesai, kita kembali ke menu. Nah, lalu kita ke energi potensial. Nah, di sini terdapat gambar apel yang sedang tergantung di pohon. Nah, di sini adalah pengertian energi potensial. Lalu di sini menjelaskan terkait fenomena di samping ini. Lalu terdapat rumusnya energi potensial juga. Nah, ketika kita next, maka muncul contoh soal. Jadi ini terdapat gambar, lalu juga contoh soalnya. Lalu kita kembali ke menu lagi. Kita ke energi kinetik. Nah, di sini sama seperti sebelumnya terdapat mobil yang sedang bergerak. Nah, ini penjelasan dari energi kinetik. Lalu di sini menjelaskan terkait fenomena mobil yang bergerak dan hubungannya dengan energi kinetik. Lalu juga terdapat rumus dari energi kinetik. Nah, kita next, maka muncul dari contoh soal tadi dengan animasi mobil yang bergerak. Lalu kita kembali ke menu dan ke energi mekanik. Sama seperti sebelumnya, ini merupakan penjelasan mengenai energi mekanik dan juga terdapat rumus energi mekanik. Nah, ketika di next, di sini terdapat animasi bola yang dijatuhkan. Nah, di sampingnya terdapat penjelasan atau pengertian terkait fenomena dari bola yang dijatuhkan dan dihubungkan dengan energi potensial, energi kinetik, dan juga energi mekanik. Kalau kita next, akan muncul contoh soal terkait dari energi mekanik. Lalu kita kembali ke menu. Nah, ketika materinya sudah selesai semua, maka kita kembali lagi ke menu sebelumnya. Nah, di sini setelah tujuan pembelajaran dan mendapatkan materi, maka siswa akan melakukan eksperimen. Nah, di judul eksperimen ini, saya membuat tema seperti sedang berada di laboratorium. Lalu kita pencet next. Nah, di sini terdapat tujuan, rumusan masalah, hipotesis, dan alat dan bahan. Nah, pada ini nanti siswa akan diberikan stimulis oleh guru sehingga dapat mengisi rumusan masalah dan juga hipotesis sendiri-sendiri. Nah, di selanjutnya terdapat langkah-langkah eksperimen. Jadi di sini akan disediakan video terkait dengan langkah-langkah eksperimen
menggunakan pet. Kita next, maka terdapat tabel pengamatan, lalu kita next lagi, maka akan terdapat analisis data. Jadi setelah melakukan percobaan, siswa akan mengerjakan soal yang diberikan pada analisis data seperti ini. Nah, ketika sudah selesai bereksperimen dan sudah menjawab analisis data tadi, maka siswa dapat mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Lalu kita kembali ke menu. Nah, ketika sudah melakukan eksperimen, maka kita lanjut ke bagian kuis. Nah, untuk kuis judulnya saya buat seperti ini. Jadi di sini ada tulisan "Ayo bermain" dengan materi energi, lalu terdapat dua anak yang seperti ini. Nah, di sini nantinya akan saya beri sound effect seperti saat kita sedang masuk ke permainan. Lalu kita terdapat icon play dan dapat kita pencet, maka menuju ke halaman aturan per kuis. Lalu kita pencet next, lalu seperti ini. Nah, di sini akan eh, terdapat sound effect lagi, lalu kita next lagi. Nah, untuk pertanyaannya saya buat seperti ini dengan pilihan jawaban seperti ini. Nah, di sini terdapat eh, timer jam waktu dengan sound effect nanti akan timer yang berjalan. Nah, ketika kita memencet jawabannya, nah ketika jawabannya benar, maka warnanya akan berubah menjadi kuning dengan eh, tanda centang dan juga icon yang tersenyum. Jika jawabannya salah, maka warnanya berubah menjadi merah dengan icon sedih dan juga tanda yang silang. Nah, di sini saya memberikan 5 soal seperti ini. Nah, lalu ketika kuis sudah selesai, maka nanti terdapat konfeti yang berterbangan dengan sound effect konfeti yang berterbangan. Lalu kita kembali lagi ke menu. Nah, ketika sudah kuis, kita akan menuju ke penugasan untuk LKPD di rumah. Nah, di sini ada barcode terkait LKPD dan juga eh, gambar cover dari LKPD-nya. Nah, ketika kita menuju covernya, nah, LKPD-nya akan seperti ini. Jadi, merupakan LKPD nasional yang digunakan siswa untuk pembelajaran di rumah atau penugasan mereka. Nah, ini ada capaian pembelajaran, lalu tujuan pembelajaran dan juga petunjuk belajar. Untuk awal kita akan memberikan studi kasus terkait roller coaster dan dihubungkan dengan energi potensial, kinetik, dan mekanik. Nah, lalu terdapat analisis pertanyaan yang bersifat menganalisis dari bacaan tadi. Nah, lalu juga terdapat teka-teki silang yang dapat digunakan siswa untuk pembelajaran di rumah. Baik, itu dia presentasi yang dapat saya sampaikan terkait storyboard yang sudah saya kerjakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.